Oke, sudah ya. Mulai nih ya. Halo. Gas. Gas, gas, gas. Gas. Oke. Selamat pagi. Berikut kami akan mempresentasikan hasil dari analisis pondasi jembatan Suramadu yang berupa daftar isinya, yaitu pertama ada pendahuluan, kedua jenis pondasi yang digunakan, kemudian ketiga ada kedalaman pondasi, keempat alasan pemilihan jenis pondasi, kelima spesifikasi teknis detail, keenam kesimpulan. Baik, kita masuk pada yang pertama, yaitu pendahuluan. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dengan panjang total 5.438 meter yang menghubungkan Surabaya di Pulau Jawa dengan Bangkalan di Pulau Madura. Jembatan ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pertama jalan layang atau causeway, kemudian jembatan penghubung approach bridge, dan jembatan utama main bridge. Setiap bagian memiliki jenis dan spesifikasi pondasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan strukturalnya. Kemudian kita masuk nomor 2, yaitu jenis pondasi yang digunakan. Jembatan Suramadu menggunakan 3 jenis pondasi dalam yang berbeda untuk masing-masing bagian strukturnya. Yang pertama, ada pondasi bore pile yang lokasinya digunakan itu utama dan penghubung. Berikut ada spesifikasinya, diameter 2,4 dan 1,8 untuk yang 2,4 pilon utama, 1,8 untuk approach bridge. Kemudian materialnya beton bertulang dengan beton khusus anti air laut. Karakternya yaitu bore pile yang merupakan tiang bor dibuat dengan mengebor tanah terlebih dahulu menggunakan mesin bor, kemudian memasang casing, memasukkan tulangan besi dan dicor dengan beton. Pondasi ini cocok untuk konstruksi di laut karena dapat menembus lapisan tanah lunak hingga mencapai tanah keras. Kemudian yang kedua, pondasi tiang baja. Lokasi penggunaannya yaitu causeway di kedua sisi. Spesifikasinya diameternya 60 cm, panjang per segmennya sekitar 12 meter, materialnya pipa baja. Karakternya, tiang pancang baja berupa pipa baja yang langsung dipancangkan ke dalam tanah menggunakan mesin panjang. Metode ini lebih cepat untuk perairan dangkal dan cocok untuk struktur dengan beban relatif lebih ringan seperti causeway. Kemudian ada ketiga, pondasi caisson. Lokasi penggunaannya pada bagian-bagian tertentu yang memerlukan pondasi khusus di dalam laut. Kemudian karakternya, caisson struktur kotak besar yang digunakan untuk konstruksi di dalam air, tanah dikeruk hingga kedalaman tertentu untuk menemukan tanah keras. Kemudian caisson didudukkan dan diisi dengan beton khusus yang tahan terhadap air laut. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, jadi di sini saya akan membahas mengenai kedalaman pondasi. Jadi kita ini bahas kedalaman pondasi pada jembatan utama atau yang biasa kita sebut main bridge. Jadi di sini ada pylon atau menara utama dengan spesifikasi kedalaman 71 sampai 80 meter dari permukaan laut. Metode bore pile diameter 2,4 dan tinggi pylon 146 meter di atas permukaan laut dengan bentang 192 meter ditambah 434 meter dan 192 meter dengan total 818 meter. Kedalaman ini diperlukan untuk menopang struktur menara kembar setinggi 146 dan dengan sistem cable stay yang menahan bentang utama sepanjang 434 meter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedalaman pondasi pada jembatan penghubung dengan spesifikasi kedalaman 60 sampai 90, diameter dengan 1,8 meter. Jumlah bentangnya itu ada 7 bentang dengan 80 meter di setiap sisi. Dan total panjangnya itu ada 672 meter per sisi. Selanjutnya mengenai kedalaman pondasi jalan layang atau yang kita sebut causeway dengan spesifikasi kedalaman pemancangan 25 sampai 33 meter permukaan laut. Sisi Surabayanya itu
Rata-ratanya itu 25 meter dengan 36 bentang. Dengan 36 bentang di setiap sisinya itu 40 meter. Ditotalin 1458 meter. Dan sisi Maduranya itu rata-rata 27 meter dengan bentang 45. Dengan sisi 40 meter dan di total 1818 meter. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di investigasi adalah investigasi tanah. Pengeboran dilakukan hingga kedalaman 100 meter dari dasar laut. Yang kedua, minimal satu titik pengeboran di setiap pilar approach bridge. Tiga, multiple titik pengeboran di lokasi pilot utama. Lalu kita cek juga kondisi lapisan tanahnya. Lapisan atas berupa tanah lunak. Tanah keras berada pada kedalaman bervariasi antara 25 sampai 90 meter. Yang ketiga, kondisi tanah berbeda antara sisi Surabaya dan Madura. Nah, alasan pemilihannya itu yang pertama, bor pile dipilih karena dapat menembus lapisan tanah lunak dan mencapai tanah keras pada kedalaman yang bervariasi. Diameter besar, memberikan daya dukung maksimal untuk beban berat struktural kabel C. Yang panjang baja dipilih untuk caseway karena tanah keras relatif dangkal di area perairan dangkal. Pertimbangan beban strukturnya, yang pertama beban jembatan utama, menara kembar setinggi 146 meter, sistem penahan, lantai komposit, double crane, beban hidup dari lalu lintas 4 jalur kendaraan, dan beban angin dinamis. Lalu ada beban approach bridge, yang pertama itu box girder, bertempat tegang sepanjang 80 meter per bentang, beban lalu lintas, momen lentur dari bentang panjang. Yang ketiga adalah beban caseway, PCI girder 40 meter per bentang, beban relatif ringan. Alasannya fondasi bore pile besar diperlukan untuk menahan beban vertikal dan momen pulling dari struktur cable stay. Yang kedua, kedalaman 71 sampai 40 meter memastikan Selat Madura yang kuat, gelombang dan pasang surut, korosi akibat air laut, aktivitas navigasi kapal, dan abrasi. Solusi fondasinya itu yang pertama itu beton khusus menggunakan semen dengan kandungan pozalan, tahan terhadap sifat korosi air laut, tidak terurai meskipun terendam air laut, impermeable terhadap penetrasi air laut. Terus lalu kita buat proteksi tambahan, pemasangan riprap di sekitar fondasi. Fungsinya itu untuk menahan erosi dari dasar laut akibat arus. Ketiga, perlindungan terhadap underpinning atau pergerusan bawah fondasi. Metode konstruksinya penggunaan casing pipa diameter 2250 mm saat pengeboran. Casing mencegah runtuhnya dinding lubang bor. Isolasi zona kerja dari air laut selama pengeboran. Metode konstruksi, metode RCD, prosesnya itu pemancangan casing, pengeboran, toleransi, disposal, pemasangan tulangan, dan pengecoran. Metode pemancangan untuk tiap pancang baja yaitu positioning, pemancangan. Tahapannya pemancangan awal hingga ke dalam tertentu. Pengecekan vertikalitas, pemancangan lanjutan hingga menyentuh tanah keras. Keuntungan metodenya adalah bore pile itu presisi tinggi, minim getaran, cocok untuk struktur berat. Yang kedua, tiang pancang cepat, ekonomis untuk perairan dangkal, dan instalasinya straightforward. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman kami. Baik, berikutnya kami masuk ke spesifikasi teknis detail. Yang pertama, jembatan utama. Memiliki panjang totalnya 818 meter, bentangnya 192 meter ditambah 434 meter ditambah 192 meter. Tinggi pylonnya 146 meter, diameter board pile-nya 2,4 meter, kedalaman pondasi 71 sampai 80 meter, clearance navigasi 35 meter dari permukaan laut, sistem strukturnya cable stayed, lantai komposit double plane. Terus di jembatan penghubung, panjang persisinya 672 meter, jumlah bentang 7 bentang yang masing-masing 80 meter, lalu diameter board pile-nya 1,8 meter, kedalaman pondasinya 60 sampai 90 meter, sistem strukturnya pre-stress box girder. Lalu jalan layangnya, di panjang sisi Surabayanya 1.458 meter yang memiliki 36 bentang. Lalu sisi Suramadunya, sisi Maduranya 1.818 meter yang memiliki 45 bentang, diameter tiang panjangnya 60 cm, kedalaman Surabaya rata-ratanya 25 meter, kedalaman sisi Maduranya rata-rata 27 meter, terus materialnya terbuat dari pipa baja dan sistem strukturnya PCI girder. Terus data umum jembatan, panjang totalnya 5.438 meter dari Surabaya ke Madura. Terus lebarnya 2 dikali 15 meter, masing-masing 15 meter, jadi lebarnya 30 meter. Lajur cepatnya ada 4 jalur, 4 lajur, 3,5 meter. Lajur daruratnya 2,75 meter. Lajur sepeda motornya, lajur khusus di sisi luar. Kelandaian maksimumnya 3%, masa konstruksinya 6 tahun, dari 2003 sampai 2009, terus jumlah pekerjanya ada 3.500 orang. Berikutnya kita masuk kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada kesimpulan ringkasan jenis pondasi. Yang pertama ada pondasi board pile diameter 2,4 meter untuk jembatan utama dengan kedalaman 71 sampai 80 meter. Yang kedua ada pondasi board pile diameter 1,8 meter untuk jembatan penghubung dengan kedalaman 60 sampai 90 meter. Ketiga ada pondasi tiang pancang baja diameter 60 cm untuk jalan layang dengan kedalaman 25 sampai 33 meter. Alasan pemilihan. Pertama ada faktor teknis. Kondisi tanah berlapis dengan tanah keras pada kedalaman bervariasi 25 sampai 90 meter. Tuan daya dukung tinggi untuk struktur cable stayed yang masif. Perbedaan beban struktural antara bagian jembatan. Kita masuk ke faktor lingkungan, kondisi laut dengan arus kuat dan gelombang. Kebutuhan material tahan korosi air laut. Perlindungan terhadap erosi dasar laut. Berikutnya faktor konstruksi. Kemudahan instalasi menggunakan metode RCD untuk board pile. Kecepatan pemancangan untuk tiang pancang baja. Faktor kualitas dan presisi pengeboran. Berikutnya keunggulan sistem pondasi Suramadu. Pertama, keamanan struktural. Kedalaman hingga 80 meter memastikan pondasi tertanam pada tanah sangat keras. 2. Ketahanan jangka panjang beton khusus anti korosi untuk umur pakai panjang. Yang ketiga, efisien biaya. Penggunaan tiang pancang baja untuk bagian dengan beban ringan. Keempat, fleksibilitas adaptasi terhadap kondisi tanah yang berbeda di setiap lokasi. Sistem pondasi jembatan Suramadu dirancang dengan sangat teliti untuk mengatasi tantangan konstruksi di lingkungan laut, memastikan kestabilan struktur, dan memberikan masa pakai yang panjang untuk infrastruktur vital yang menghubungkan Jawa dan Madura ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan.
Oke, terima kasih, gengs. Udah. Udah.